Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKNM Madilwe dari Universitas Islam Kadiri. Di sini kami akan menerangkan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan di era pandemi. Selanjutnya di sini kami terdiri dari beberapa siswa, yaitu yang pertama Ahmad Faiza Alfariki, saya sendiri Eka Raisa Septiana, dan teman saya Azalina Nur Alfiana. Untuk menghindari atau mengantisipasi penyebaran COVID-19, dapat diterapkan protokol kesehatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan masker dengan baik dan benar atau konsisten. Mungkin banyak ya di luar sana, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang menggunakan masker mungkin seperti ini. Nah, untuk seperti ini mungkin kurang tepat karena yang ditutup itu hidungnya bukan mulutnya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin yang benar seperti ini mungkin tertutup semua. Jadi harus hidung dan mulut itu tertutup. Seperti ini. Mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer harus kita lakukan berulang kali, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain. Nah, di sini ketika kita habis berpergian ataukah menyentuh barang, kita harus mencuci tangan kita ataukah kita harus membawa hand sanitizer agar lebih safety. Nah, selanjutnya yaitu mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas. Jadi di sini kita harus memastikan untuk di ruangan itu cukup untuk berapa orang dan untuk ventilasinya itu sudah sesuai atau belum seperti itu. Jadi ada minimal dan maksimal untuk ruangan yang kita tempati. Jadi di sini untuk meminimkan resiko tersebut. Dan selanjutnya yaitu jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi. Jadi untuk maskernya sendiri kita harus memilih bahannya agar kita dapat terlindungi. Selanjutnya pertimbangan jarak yang dapat diterapkan sebagai berikut. A. Beraktivitas dalam rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah. Jadi untuk menghindari penularan COVID-19, jadi kita lebih banyak berinteraksi di rumah saja atau tinggal di rumah saja. Jika tidak ada keperluan, mungkin bisa diminimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang di luar rumah. Yang B yaitu jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita harus menjaga jarak dengan orang lain agar penularannya bisa ditanggulangi. Yang C yaitu berbagai petunjuk visual di tempat umum dapat membantu untuk menjaga jarak. Selanjutnya, yang keenam, pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut. Yang A, jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghindari suatu kegiatan, maka durasi yang lebih singkat adalah lebih baik untuk mengurangi risiko penularan. Yang B, dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi yang membantu untuk mengurangi durasi interaksi. Ini sebaiknya dilaksanakan secara bergantian atau dijadwal bergantian seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh, dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan. Ya, contohnya seperti saat ini sedang PPKM. Yang ke-8, penguatan 3T, testing, tracing, dan treatment. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate kurang dari 10%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga pada kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap provinsi itu saat ini sedang gencar dilakukan Indonesia. Dan tracing perlu dilakukan untuk mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala
hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan. Ketentuan lengkap PPKM Darurat Jawa Bali. Yang pertama, kegiatan pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan ditutup sementara. Kegiatan konstruksi atau tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dan dengan protokol lebih ketat. Tempat ibadah atau tempat umum yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Fasilitas umum, kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial masyarakat ditutup sementara juga. Transportasi umum kapasitas 70% dengan protokol sangat ketat. Resepsi pernikahan tidak menerapkan makan di tempat dan dihadiri maksimal 30 orang dengan protokol kesehatan. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT atau RW zona merah tetap dilakukan sampai sekarang. Memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Begini cara melindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan memakai masker yang benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, melakukan vaksinasi, menghindari kerumunan, dan membatasi kegiatan di luar rumah. Sekian presentasi dari kami. Stay safe untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.